Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tria dan teman saya Dr. Rido. Kali ini kita akan berbincang mengenai penyakit diabetes mellitus. Oke, sebelumnya pasti semuanya tidak heran dengan muka ganteng beliau. Di balik maskernya pasti sudah tahu, tapi barangkali ada yang belum tahu, boleh kita perkenalan dulu ya. Silakan dokter, perkenalan dulu ya. Oke, boleh. Saya Rido, ya. Saya dokter umum yang bekerja di Trimedika. Udah berapa lama ya? Udah berapa lama dok? Setahun ada? Kayaknya belum satu purnama nih. Oh, terlalu lama itu dok. Belum satu purnama, Bu. Ya, saya kebetulan bekerja juga di rumah sakit swasta di Kota Bekasi, dan tempat tinggal saya di daerah Bekasi Timur. Bekasi Timur, Ya, oke. kebetulan saya juga udah berumah tangga. Oke. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Tidak ada, tidak ada ya. Oke. Oke, sudah dokter perkenalannya? Udah cukup lah. Oke, segitu aja. Baik, untuk yang penasaran boleh nanti ketika berobat tanya-tanya sendiri ya dengan dokternya. Langsung saja ya dok. Kita kan sekarang membahas tentang diabetes mellitus nih. Apa sih sebenarnya diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik, Bu. Metabolik ya? Ya, penyakit metabolik, digarisbawahi dulu. Penyakit metabolik yang dimana terjadi di organ pankreas. Pankreas. Ya, di organ pankreas yang dimana terjadi suatu gangguan insulin di situ. Ya, transfer insulin. Transfer insulin ya? Ya, terus diabetes itu juga dibagi berbagai macam tipe, tipe 1 dan tipe 2, ataupun ada lagi tipe yang lain. Contohnya ada diabetes gestasional atau diabetes pada ibu kehamilan. Oke, untuk tanda dan gejalanya dok, apakah ada? Tanda gejala secara umum ya. Oke, kita mengenal polidipsi, poliuri, polifagi, sering kencing, haus, dan lelah, cepat lelah. Sebenarnya ada gejala-gejala yang lain. Contohnya gatel. Gatel ya. Salah satunya itu ya. Cuman itu tidak khas. Tidak khas. Karena ada gejala 7P. 7P. Ya, 7P. Cuman yang kita kenal secara umum 3P tersebut. Seperti itu. Kalau yang sering kencing ya dok ya, katanya kan yang jadi patokan itu yang kencing yang malam hari, itu benar atau enggak dok? Jadi kalau misalkan sering kencing poliuri, ya poliuri. belum tentu dia diabetes mellitus. Oke. Ya, bisa jadi dia diabetes insipidus. Insipidus itu berarti gangguan hormon. Gangguan hormon adrenal. Ya. Jadi bisa hormon dari masalah tentang proses urin tersebut. Jadi seakan-akan jangan saya gula nih, dan saya DM nih. Jadi belum tentu. Belum tentu. Jadi harus diperiksa ya dok, tetap ya. Betul. Untuk memastikannya ya, baik ibu-ibu jangan menyimpulkan sendiri berarti ya Pak Dokter ya. Ya. Nah, oke deh. Untuk apa? Bener nggak sih dok, diabetes itu ada yang basah dan juga kering? Oke, ya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Diabetes itu intinya sih pada umumnya dibagi atas dua hal, 1 dan 2. Satu itu biasanya dia diturunkan, Bu. Diturunkan. Ya, diturunkan, dan dia pada dasarnya tanda gejalanya biasanya kurus. Kurus kalau yang diturunkan. Kurus. Pengalaman kita di Wah, aku dong dok. jangan. Jangan ya, jangan. Jangan. Ya. Jadi diturunkan, biasanya pasien masuk ke rumah sakit. Kondisi sudah gawat. Contohnya sesak berat atau gagal nafas, karena tidak tahu kalau misalkan dia penderita diabetes tipe 1. Obatnya apa? Insulin. Gitu. Kalau misalkan diabetes tipe 2, gaya hidup. Gaya hidup. Misalkan faktor risikonya dari obesitas, sering makan karbohidrat terlalu tinggi, ya, gula, nasi, soda. Karbohidrat itu macam-macam tuh karbohidrat, bisa menjadi tepung. Berarti makan goreng-gorengan. Wah, itu enak sekali. Itu ya. Udah dapat kolesterol, dapat lagi diabetesnya gitu kombo. Karena kalimatnya tidak boleh berlebihan. Berlebihan. Gitu.
Jadi bisa digaris bawahi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya itu memang tidak boleh berlebihan ya dokter ya. Secukupnya saja. Termasuk cinta ya. Cinta juga digaris bawahi secukupnya saja. Jangan over ya dok ya. Iya. Dan berarti bucin nggak boleh. Nggak boleh bucin. Oke, baik. Untuk kembali lagi ya dok ya. Diabetes ini ada mitos-mitosnya nggak dok? Mitos berubah jadi serigala? Boleh kalau ada. Enggak, mitosnya gula itu ada yang bilang katanya nggak boleh luka, dan saya setuju. Oke, kalau memang punya penyakit ini memang nggak boleh luka ya dok? Ya, diusahakan tidak boleh luka. Misalkan ada yang bilang, oh dok, nggak usah pakai alas kaki ya, di batu-batu aja jalan, di yang berbatu. Nah itu kan batu ada yang tajam tuh, nah luka. Malah bikin luka ya, sebenarnya berarti nggak boleh ya harus pakai alas kaki. Betul, itu tetap harus pakai alas kaki. Gitu ya. Terus udah gitu tetap harus kontrol. Kontrol terhadap gula darahnya dengan cara apapun, obat, diet, olahraga. 3 hal itu. Kalau untuk pengecekannya dok, itu yang ideal itu gimana dok? Pengecekan gula darahnya? Oke. Mungkin kalimatnya lebih tepatnya mendiagnosa dulu aja. Ya, boleh dok. Oke, mendiagnosa gula paling bagus sebenarnya HbA1c. HbA1c ya? Iya, itu lewat vena Bu. Jadi diambil lewat vena darahnya. Ya, untuk melihat kadar gula 3 bulan terakhir. Jadi kalau misalkan HbA1c-nya tinggi ya dipastikan dia karena diabetes. Gitu. Untuk diagnostik. Itu harus puasa dulu atau enggak dok? Ya, gitu. Karena kan ada pemeriksaan lain. Biasanya contoh ada gula darah puasa. Ya, kapan dikatakan diabetes? Ketika lebih dari 200. Kalau yang puasa ya dok ya? Maaf, lebih dari 120. Kalau gula darah sewaktu lebih dari 200. Yang sewaktu lebih dari 200. Ya, betul. Tapi disertai dengan tanda gejala Bu. Tanda gejala yang tadi sudah disebutkan ya dok ya? Betul. Jadi kita mendiagnosa itu tetap harus tanda gejala dulu. Lalu kita berikutnya kita pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya boleh pemeriksaan lab ya? Iya, pasti dari laboratorium. Ada pemeriksaan dari kapiler. Cekrek yang sewaktu itu. Atau dari vena ya. Baik. Untuk waktunya dok itu harus berapa kali sebulan atau berapa kali dalam 3 bulan atau 6 bulan? Tidak ada batasan. Ya, kalau misalkan mau ngecek berkala ya mungkin silakan gitu ya. Tapi kalimatnya tetap kita harus yakin esok sampai. Jadi yakin terhadap terapi yang diberikan. Dan kita harus melaksanakan terapi dari saran daripada dokter tersebut gitu. Jadi walaupun udah pengobatan yang penting yakinnya ya dok ya? Yakin. Sugesti ya? Yakin, Allah itu yang maha menyembuhkan. Betul. Bukan kita, bukan dokter, bukan perawat, bukan bidan. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan ya. Bukan Allah yang ngambil. Tapi kalimatnya gula itu terkontrol, harus terkontrol. Ya, dia nggak bisa sembuh. Jadi nggak bisa sembuh total ya? Nggak bisa sembuh total. Caranya dok biar terkontrol itu gimana ya? Biar nih kita kan juga punya klub Prolanis ya kebetulan di Klinik Trimedika. Bagaimana dok tips-tipsnya biar gulanya terkontrol? Prolanis itu kan biasanya senam ya? Iya. Tapi kebetulan karena pandemi memang jadi sedikit tunda senamnya. Ya apa sih? Jadi kalau misalkan mengontrol gula darah, ya jelas pertama kalau saya pribadi pikiran Bu stres. Orang stres itu banyak makan Bu. Saya enggak dok, banyak tidur. Jadi kalau misalkan orang banyak makan, gula naik itu. Gitu. Iya, dok saya ini dok pokoknya jarang makan deh. Saya minum kopi, kopi sasetan. Ada gulanya itu. Iya. Seperti itu. Jadi penyebab gulanya kunjung tidak membaik, nilai gulanya ya dari stresornya.
Yang kedua, kurangi aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Ya, kurangnya. Nah, itu biasanya kaum rebahan tuh. Oh iya. Ya menyelamatkan bangsa juga sih. Kaum mageran. Konon katanya enggak. Tapi tetap harus aktivitas loh. Aktivitas. Tetap harus dibakar. Minimal jalan kaki aja. Berapa lama tuh dok? Batasannya? Oh itu ke dokter olahraga sih. Ya, Oke, ya. jalan kaki nanti. Pokoknya intinya kita rekomendasi olahraga, rekomendasi puasa. Bagus ya dok puasa ya? Ya. Kalau misalnya nggak bisa puasa karena puasa sunnah itu susah, mau makan, kita makan susah, diet aja. Diet itu kalau misalkan di dunia masyarakat ya batasin makanan, maksudnya untuk batasin makanan aja, sama minuman ya. Sama minuman. Terus masalah luka juga sama. Terkadang luka tidak kunjung sembuh. Gula itu jarang susah buat diturunkan. Jadi kalau misalkan orang kakinya busuk, gulanya nggak turun-turun itu. Ya karena ada luka tersebut. Oh jadi luka juga berpengaruh untuk penurunnya gula tersebut ya? Iya, susah buat diturunkan nilai gulanya. Oke. Ada lagi nggak dok? Selain 3 yang tadi? 4 ya? Sama puasa. Oh iya sama puasa. Ya pertama tetap ada stresor. Ya stresor. Yang kedua aktivitas pola hidup ya. Ketiga terapi obat. Sama yang 4 ya kalau bisa sih puasa. Oke. Banyak banget tuh udah berbincangnya mulai dari tanda gejala, mitosnya juga, terus harus gimana caranya untuk mengkontrol ya dok ya si diabetes ini. Nah ini kan sekarang lagi wabah ya dok ya, wabah yang tak kunjung reda dan semoga aja sebentar lagi reda gitu dengan adanya vaksin bisa terkendali gitu ya dok. Nah gula ini kan penyakit diabetes ini menjadi salah satu faktor yang beresiko ya dok ya, termasuk faktor yang beresiko juga untuk terkena COVID-19 ini. Nah, gimana dok caranya biar penderita diabetes mellitus tetap imunitasnya tetap bagus di era pandemi? Pertama benar saya setuju masalah imunitas. Ya, orang-orang gula rata-rata imunnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Makanya orang gula banyak yang kulitnya terkena jamur. Oh gitu. Pada perempuan banyak yang vaginosis atau keputihan. Oh iya. Itu salah satunya. Atau misalkan di daerah mulut menyebabkan abses di daerah mulut ya, karena dari gula tersebut. Imunnya rendah, gampang termasuknya infeksi. Oke, sekarang yang lagi ngetren masalah wabah ya satu dunia ya. Iya. Tidak hanya di Indonesia. Satu dunia ngomongin wabah. Nggak tahu kalau planet Mars ngomongin wabah. Nggak ada kehidupan. Nggak ada kehidupan. Belum ditemukan. Boleh. Mau ke sana dong? Belum. Jadi kalau misalkan COVID tersebut, ya memang siapapun itu mau dia penderita diabetes, mau masih kayak Putri nih, masih muda, sehat, nggak punya penyakit. Kalau misalkan COVID-nya itu lumayan berat, ya bisa aja berat di tubuhnya penderita pasien. Tidak hanya masalah pada pasien gula saja. Jadi semuanya bisa terkena ya dok ya untuk yang bisa terkena. COVID ini. Apalagi teman-teman di tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, analis yang sering radiografer ataupun semuanya lah di aktivitas rumah sakit klinik yang terpapar. Karena COVID ini kalimatnya pertama karena jenis virusnya, yang kedua imunitasi pasien tubuh kita, yang ketiga menerima banyaknya kuman. Ya, jadi kalau misalkan kita kerja terus, memang kan kita namanya tenaga kesehatan otomatis kerja di dunia kesehatan. Ya, kadang-kadang kita juga kurang istirahat, terpapar kuman, ada tanda gejala, kita belum recovery, besoknya besok harus kerja aktivitas lagi, kena lagi, gitu. Jadi ya
ya intinya apa? Intinya kita harus jaga kesehatan. Kayak gitu. Kalau pada perintah gula intinya masker, tetap jaga jarak. Oke dok, lanjut untuk tadi ya. Kenapa sih masker itu sangat penting di era sekarang? Masker sangat penting. Jelas sangat penting. Jelas Satu bumi ngomongin tentang masker, pasti penting tuh. Jadi mau dia berpenyakit, mau tidak, tetap kita bermasker aja, menggunakan masker ya. Kalimatnya menjaga-jaga. Kita menjaga diri kita, menjaga juga untuk orang lain. Ya, misalkan dok, saya nggak mau pakai masker, saya anti corona. Udah dicap di jidat yang anti corona, kan nggak mungkin. Udah dicap. Corona takut sama saya nggak? Jangan memuji Allah ya, jangan memuji Tuhan. Jangan nantangin ya dok. Jangan nantangin. Ya. Tetap kita harus rendah hati, mawas diri. Ya. Namanya ini penyakit satu dunia bu. Kita ngomongin tentang penyakit satu dunia ya. Kalau misalkan kita abai, kita juga yang rugi. Kita juga yang rugi. Sudah banyak bu orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Jangan sampai kita merasakan hal yang biasa, melihat angka-angka kesakitan, angka-angka kematian, mau itu karena COVID ataupun bukan. Ya, karena kita manusia punya hati kan. Iya betul. Peningkatan jumlah COVID, peningkatan jumlah penyakit X, peningkatan jumlah penyakit Y, peningkatan kematian akibat ini itu kita harus sedih. Ya mungkin aja kita salah satunya nanti berikutnya nggak mau kan? Kita nggak tahu ya dok ya. Nggak tahu, tapi tetap aja kalimatnya tetap kita berdoa. Kayak orang nyebrang nih, pengennya apa? Selamat kan? Ke sebelahnya, ke seberangnya. Tapi tetap aja kita harus usaha dulu, doa dulu, tengok kanan, tengok kiri. Baru nyebrang ya. Itu mudah-mudahan tidak ada yang nyelonong aja. Gitu ya, sama kayak kita memakai masker. Kita tetap pakai masker nih, tapi bisa aja orang lain sebelah kita nggak pakai masker ngebatukin, bisa nembus. Oh iya ya dok ya. Betul. Kita nggak tahu ya dok ya. Betul, karena celah pun itu pasti ada bu. Dan yang jelas tetap harus menjaga jarak. Menjaga jarak aman ya. Oke. Betul. Jadi 3M ya dok ya? Ya jelas. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Mencuci tangan berapa langkah? 7 langkah. 7 langkah. Ada berapa? Berapa? Namanya ada 7 langkah. Itu baru 7 langkah deh kalau nggak salah. Berapa ya dok? Berapa ya? Ada orang PPI nggak di sini? Aduh, kita panggil. Ya paling dasarnya intinya tetap cuci tangan ya. Cuci tangan itu baik itu memakai sabun ataupun tidak memakai sabun, intinya dengan air yang mengalir kayak gitu. Tapi alangkah lebih baiknya memakai sabun. Memakai sabun nggak bisa, ya pakai air aja. Sama anggap aja kita lagi berwudu. Jangan sampai kita anti cuci tangan cuci tangan terus mungkin bikin kulit kering atau apa. Apalagi hand sanitizer kan bikin kering ya dok. Itu nggak apa-apa ya dok? Kalau misalnya bepergian aman ya? Lebih aman itu dibandingkan kita terkena sesuatu, terkena penyakit. Ya, kita juga tidak boleh egois. Gitu. Ya, intinya kalau misalkan kita melakukan sesuatu kira-kira aman nggak buat diri sendiri, kira-kira aman nggak buat orang lain, kira-kira kita zolim nggak buat diri sendiri, zolim nggak buat orang lain. Itu kayak gitu aja sih sekarang kayak gitu. Karena terkadang kita di lapangan pun banyak yang salah paham nih tentang COVID ya kita kan difitnah terus menerus ya, di COVID kan lah enggak ya. Memang COVID itu unik, COVID itu penyakit unik karena gejalanya bermacam dan berubah-ubah ya dok ya. Betul. Selalu ada perubahan. Betul. Seseorang bisa aja stroke dari COVID pun ada, gitu, serangan jantung dari COVID pun ada. Cuma kalimatnya jarang, tapi bisa aja. Gitu. Justru ya intinya perlu yang namanya berlapang dada aja. Allah yang ngasih penyakit, Allah juga yang memberikan penawarnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah terlalu takut ya wajar manusia, tapi jangan berlebihan. Kalau misalkan kita masih punya Allah, masih punya Tuhan, ingat Allah, ingat Tuhan, kita dikasih penyakit, ya memang kita disuruh buat istirahat. Mungkin dulu kamu kerjanya terlalu berat,
terus diforsir gitu ya. Oh sih, saya kasih kamu penyakit sedikit aja. Heeh. Kayak sakit tuh, ya Allah kenapa saya dikasih penyakit? Ya kan Allah sayang sama kita. Iya. Ibadah habis itu ya. Tapi habis itu ya apa namanya, lebih baik ya tetap bagus hidupnya gitu. Jadi jangan patah semangat ya yang sudah kena COVID, jangan patah semangat, diabetes juga harus tetap menjalani aktivitas seperti biasanya dengan selalu apa ya dok? Tabah ya dok? Iya, intinya berlapang dada aja. Berlapang dada. Ya, berlapang dada. Kita dikasih rezeki, alhamdulillah. Gitu. Dikasih kesempitan sedikit, ya tetap kita syukurin itu. Syukurin, betul. Yang penting kan Allah tetap ngasih rezeki, kasih kelapangan. Oke, ini satu hal lagi yang penting tentang diabetes ya. Apa dok? Obat-obatan kan katanya konon, katanya nyebabin gagal ginjal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum pasti akan dimetabolisme di beberapa organ, bisa di hati, bisa di ginjal. Jadi kalau misalkan nilai gula kita tinggi, nilai darah tinggi kita nggak kunjung turun, kolesterol naik terus, asam urat naik terus, bisa aja dia masalah di ginjal nantinya. Nah itu obat-obatan itu justru malah menjaga, ngeproteksi. Proteksi ya, bukan malah merusak. Betul, ngeproteksi. Bisa aja nih orang, saya nggak mau makan obat, nggak mau suntik insulin, nggak mau ini itu, nggak mau itu, atau nggak mau menjaga pola hidup saya pasti umur panjang. Belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Karena penyakit itu udah diteliti berpuluh-puluh tahun. Gula itu akan menyebabkan komplikasi yang lain. Bikin stroke, bisa masalah jantung. Bisa gagal ginjal, bisa bikin mata jadi retinopati, kayak gitu dan lain-lain. Yang gejala paling kecil aja ya muntah-muntah, gastropati, diabetes kita sebut, gatal-gatal atau pegel-pegel, neuropati, itu gejala paling ringan. Oh iya dok, kalau untuk kan ada tuh beberapa pasien yang memilih dengan pengobatan herbal, itu diperbolehkan nggak dok? Oke, pertama kita tidak bisa luput daripada kita yang di Indonesia ya. Kita yang di Indonesia jamu. Jamu. Jadi dibagi beberapa pandangan terhadap pengobatan. Ada pengobatan herbal, ada pengobatan kimiawi. Di kedokteran pun kita bukan anti herbal. Di kedokteran betul, banyak obat-obatan yang memang asal muasal dari tumbuhan. Cuman mereka sudah, para peneliti sudah meneliti mungkin bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun, meneliti indikasi obatnya buat apa, ya, meneliti efek sampingnya seperti apa, meneliti dosis minimal sampai dosis kematian. Jadi tidak sembarangan. Kalau misalkan herbal, ya kalau di Indonesia kita nggak bisa lepas daripada jamu-jamuan. Herbal itu Bu, harus diuji Bu. Harus diuji ya dok. Efektivitas ramuannya lah, kayak gitu ya. Agar semuanya merasa aman, ya, aman, nyaman, tidak ada yang didugikan. Boleh-boleh aja lah. Boleh-boleh aja, yang penting udah teruji ya. Secara klinisnya. Terakhir apa ya, vaksin ya sekarang. Ya dok, sekarang lagi heboh nih vaksin COVID. Nah, ini bagi penderita diabetes mellitus, apakah boleh diberikan vaksin atau gimana? Sebenarnya itu harus merujuk kepada PABDI ya. Itu jadi PABDI itu 4D. PABDI. Oh, PABDI. PABDI itu perkumpulan daripada teman-teman dokter spesialis penyakit dalam. Ya, sudah ada rekomendasinya. Nanti bisa kita unduh di sana juga. Tapi yang jelas namanya vaksin itu usaha dari para ahlinya dari dulu ya. Banyak tuh wabah itu, tidak hanya COVID, ada wabah polio. Ya, udah tereradikasi Bu. Sudah sebagian atau hampir selesai, hampir musnah gitu ya. Polio atau akibat daripada kekebalan daripada imunisasi atau vaksin
tersebut. Jadi tidak usah takut, tapi yang jelas untuk masalah tentang keamanan insya Allah aman. Tapi diharapkan saat mau vaksin semuanya itu nilai gulanya bagus, tekanan darahnya bagus, kondisi saat itu bagus. Terkendali ya dok ya? Ya, terkontrol semua. Seperti itu. Oke, jadi untuk yang memiliki riwayat diabetes boleh ya dok ya? Boleh divaksin asal tadi semuanya terkontrol. Terkontrol semua. Dan saat itu kondisi juga bagus. Saat kondisi yang bagus ya? Saat kondisi yang bagus. Dan memang harus ketemu dokter spesialisnya untuk meminta rekomendasi. Jadi harus konsultasi terlebih dahulu kali ya dok? Lebih Jelas sama tepatnya. ahlinya. Sama ahlinya ya. Konsultasi dulu ya ibu bapak ya yang mau vaksin. Tapi vaksin ini kan ikhtiar kita, usaha kita. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan ada kemauan itu bagus sebenarnya dok ya. Tapi tetap kita konsultasi dulu dan juga dengan kondisi yang baik di dalam tubuhnya. Gitu. Ada lagi ya dok? Itu aja. Itu aja ya udah. Kan udah banyak banget ya dok ya tadi ya. Untuk pesan-pesannya nih untuk sahabat Trimedica yang menonton ini apa dok? Subscribe. Subscribe, comment and like gitu ya dok. Iya. Tetap ini ya, tetap mengikuti info terbaru dari channel Trimedica TV. Oke, langsung di subscribe. Ada Di sini ya, di bawah ini ya. Di bawah ini atau di bawah saya? Oh iya, bawah dokter. Oke. Terus berikutnya sekarang saya nitip juga ya. Oke, gimana dok? Sama saya. Lupa. Boleh nanti di subscribe, di follow buat medsosnya dokter apa dok? Tika Philep. Tika Philep. Iya. Oke, Tika Philep. Nanti boleh di subscribe ya. Di situ pasti banyak informasi kesehatan ya dok ya. Iya. Atau apa gabut? Tahu aja. Terus apa lagi Bu? Kesimpulan. Kesimpulan, oke. Mau dokter atau saya yang bacain? Kesimpulan. Oke. Ya udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Ya itu aja. Ya. Oke, baik. Untuk kesimpulannya saya bacakan ya dok ya. Ya, boleh. Jadi untuk diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua, tipe 1 dan tipe 2. Tapi ada juga tipe yang lainnya, misalkan yang gestasional yang tadi yang di kehamilan ya dok ya. Betul. Kemudian untuk gejalanya ini yang pertama cepat haus, cepat lelah, cepat lapar juga ya dok. Terus kemudian juga banyak pipis, kencing. Kemudian untuk mendiagnosanya biasanya yang dicek labnya gula darah puasanya itu lebih dari 200 mg per detik. Lebih dari 176. 176. 126. Kalau untuk GDS dok. Ya, Puasa atau GDP. GDP-nya ternyata mohon maaf diralat. 100 lebih dari 126. Oke, kemudian untuk penyakit ini, diabetes mellitus ini tidak bisa disembuhkan, namun bisa dikontrol atau dikendalikan dengan catatan menjaga pola hidup ya dok ya. Kemudian asupan makanan, nutrisi, diet ya dok ya. Dan apa lagi ya dok? Puasa. Olahraga, oh iya sampai lupa. Terpesona lihat dok. Olahraga dan puasa, jangan lupa ya ibu bapak. Kemudian di era pandemi ini jangan lupa memakai masker ya dok ya. Jangan lupa memakai masker, kemudian melaksanakan 3M dan protokol kesehatan lainnya. Untuk masalah vaksin, penderita diabetes insya Allah bisa vaksin, dengan catatan harus konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam, dan juga dengan catatan kondisinya dalam keadaan baik, stabil gitu ya dok ya. Kemudian bincang-bincang kita kali ini ya dok ya, mungkin nanti kalau misalkan ada yang kurang paham atau kurang lama itu panjang untuk konsultasinya, nanti boleh langsung ya datang ke klinik kami, menghubungi Dokter Ridho. Beliau kebetulan praktek di hari Sabtu hari ini. Hari Sabtu dari pagi jam 8 sampai besoknya lagi biasanya ya dok ya.
boleh datang-datang, ayo konsultasi sama beliau, orangnya baik, humble juga. Insya Allah puas gitu konsultasi dan pengobatannya. Sama siapapun sama aja, Bu. Oke, sama siapapun sama aja. Tapi kalau misalkan mau dengan Dokter Rido boleh datang di hari Sabtu ya. Itu aja, dokter. Terima kasih ya dokter atas waktunya. Semoga ini jadi amal jariah dokter. Sehat selalu ya dok ya. Ya, sehat juga ya. Amin. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.